Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Puji Lestiani akan mempresentasikan materi manajemen tentang evolusi manajemen. Manajemen menurut ahli. Menurut Harlow Coates dan Carol O'Donnell, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Manajemen menurut George R. Terry pada tahun 2009. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen menurut James F. Strong. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Definisi manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik yang terdiri dari manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, ada aliran hubungan manusiawi atau non-klasik, dan yang ketiga, ada aliran manajemen modern. Aliran klasik. A. Aliran manajemen ilmiah. Tokoh dalam aliran manajemen yaitu yang pertama, Friedrich A. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Yang kedua, Harry Elgin pada tahun 1861 sampai 1919. Yang ketiga, ada Frank B. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924. Dan yang terakhir ada Lillian N. Gilbert pada tahun 1879 sampai 1972. Friedrich A. Taylor mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antar manajemen dan para pekerja. B. Aliran teori organisasi klasik. Tokoh aliran teori organisasi klasik. Yang pertama, Harry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Yang kedua, Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga, Mary Baker Follet pada tahun 1868 sampai 1933. Yang keempat, Custer A. Barnard pada tahun 1886 sampai 1961. Henry Fayol. Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama, pembagian tugas. Kedua, wewenang. Ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan komando. Kelima, kesatuan dalam pengarahan. Keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Ketujuh, imbalan. 8. Steralisasi. 9. Hierarki. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Stabilitas staf. 13. Inisiatif. 14. Semangat Korps. Max Weber. Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada flow-oriented. Organisasi ideal, sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan secara jelas atau logis. Evaluasi prestasi
kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Mary Baker Follet, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. 1. Memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. 2. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi suatu yang lebih besar. 3. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Custer A. Barnett. 1. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri, tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. 2. Zone of Indifference. 3. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Aliran hubungan manusiawi, tokohnya yaitu 1. Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. 2. Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. 3. Douglas McGregor pada tahun 1906 sampai 1964. Behavioral Management. Teori behavioral atau teori hubungan manusia. Teori ini muncul akibat dari pendekatan teori klasik yang tidak berhasil. Teori ini menekankan sikap, perilaku individu, dan proses dalam kelompok. Elton Mayo berfokus pada hubungan manusia di dalam lingkungan pekerjaan. Douglas McGregor mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia. Yang pertama, teori X, menyimpulkan pandangan negatif tentang karyawan. Yang kedua, teori Y, menyimpulkan pandangan positif tentang karyawan. Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan tentang teori hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan manusia diibaratkan seperti piramida yang mana setiap tingkat hanya dapat dipenuhi apabila tingkat sebelumnya sudah terpenuhi. Kebutuhan dasar ke-1 ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan dasar ketiga ada kebutuhan dimiliki dan cinta. Kebutuhan dasar keempat ada kebutuhan dasar harga diri, dan yang teratas ada kebutuhan dasar meta dan kebutuhan aktualisasi dini. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur, yaitu jalur pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi dan jalur yang dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang dikenal sebagai aliran kuantitatif. Perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Manajemen sebagai organisasi, pendekatan, dan pengawasan yang sesuai dengan situasi. 4. Manajemen sebagai pendekatan motivasional dan menghasilkan komitmen. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset, operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II.